Para saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kembali, Frater Ivan dari TKD Mesa. Pada awal hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang kedua. Bacaan-bacaan yang hendak direnungkan dalam perayaan Ekaristi akan saya berikan sebagai homili. Di dalam bacaan pertama, di Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 5, lanjutkan ayat 9 hingga 11. Nabi berseru kepada iman dan hati saudara-saudara sebangsanya yang berada di pembuangan ataupun menetap di Palestina. Itu di ayat kedua. Mereka boleh saja bekerja sama dengan orang-orang Persia untuk membangun jalan yang bermula di timur dan melintasi padang gurun. Di ayat 4. Siapa tahu, mungkin saja jalan itu akan menjadi jalan bagi para buangan agar mereka dapat kembali ke negeri asalnya, yaitu jalan menuju kemuliaan Allah yang besar. Ayat 5. Namun di dalam teks ini tercermin kebimbangan yang senantiasa merasuki harapan dari orang-orang Yahudi. Hal ini nyata dari hal-hal yang turut dibahas di dalam teks ini. Nabi Yesaya berbicara mengenai kabar baik dan sukacita, ayat 9. Mengenai kelembutan hati dan perhatian penuh sayang, di ayat 11. Tetapi juga mengenai penghakiman dan kekerasan, di ayat 10. Tentunya perlu diperhatikan kembali bahwa Yohanes Pembaptis, nabi yang berada di dalam kisah perjanjian baru, suka melontarkan ancaman-ancaman yang pada ayat 10 ini dia kutip, ya. Bisa dibandingkan di Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Sedangkan Yesus yang berhati lembut akan mengutip di ayat 5 dan 11. Dasarkan di Lukas bab 10 ayat 1 sampai 10 dan di Matius bab 11 ayat 5. Bagaimana halnya sekarang? Cukup yakinkah sebagai orang Kristiani kita semua bahwa kemahakuasaan Allah dapat menyatakan diri dalam kelembutan dan perhatian penuh kasih sayang? Bukankah dalam pemeran kuasa atau tindakan kekerasan itu sangat lazim dan umum dalam kalangan umat manusia? Di dalam bacaan kedua, di surat kedua Rasul Petrus, di bab 3 ayat 8 hingga 14, diresapi pengharapan akan keagamaan Israel. Orang-orang Kristen pertama-tama menantikan kedatangan anak manusia berupa semacam pameran kekuasaannya yang hebat. Menurut mereka, kebangkitan Kristus hanyalah pendahuluan dari penampakan yang hebat itu kelak. Namun ternyata Tuhan menunda saat kedatangannya itu. Hal ini menggelisahkan sejumlah orang Kristen perdana. Oleh karena itu, penyusun teks ini mengatakan, sesungguhnya penundaan itu memberi kepada semua orang kesempatan untuk bertobat, di ayat 9. Bahkan lebih dari itu, dengan bertobat, masing-masing orang memberi sumbangan yang nyata dalam usaha membentuk dunia baru, di ayat 13. Dan dengan sendirinya mempercepat kedatangan anak manusia, itu di ayat 12. Allah menunda kedatangannya karena ia sendiri adalah yang sabar, di ayat 9. Dengan bersabar, Allah menyatakan kasih sayangnya kepada manusia. Allah mengasihi manusia seutuhnya. Ia menghormatinya, biarpun manusia itu berdosa atau malah menolaknya. Sikap Allah yang seperti ini harusnya ditiru manusia yang ingin mengasihi sesamanya. Oleh karena itu, tidak perlu terheran-heran bahwa petualangan manusia di bumi membutuhkan waktu yang amat lama. Di dalam bacaan Injil Markus bab 1 ayat 1 hingga 8, Markus memandang kegiatan hidup dari Yohanes Pembaptis dari segi liturgisnya. Ia membandingkan Yohanes Pembaptis dengan seorang utusan yang menurut Nabi Maleaki, bisa dilihat di Maleaki bab 3 ayat 1, harus menyucikan bait Allah dengan mendirikan jabatan imamat kenabian, di ayat 3. Markus menandaskan pula
bahwa pembasuhan yang dikhotbahkan Yohanes merupakan suatu upacara dan sekaligus suatu amanah yang menuntut adanya iman. Di ayat 4. Teks Injil Markus ini boleh dipandang sebagai berita Kristen yang paling kuno dan pertama, yang menunjukkan hubungan antara upacara dan firman Tuhan sendiri. Namun di samping pembedaan-pembedaan dari perikop-perikop yang lain, di tahun A ada di Matius bab 3 ayat 1 sampai 12 dan di tahun C ada Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Kisah ketiga Injil ini ya yang saya sebutkan tadi itu pada hakikatnya merujuk pada hal yang sama, yaitu Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Agar pertobatan itu berbekas di dalam hati para pendengar, Yohanes menghidupkan kembali sebuah upacara pembasuhan. Upacara ini berbeda dengan upacara-upacara kuno yang serupa pada kala itu. Bukan masing-masing orang yang membasuh dirinya, melainkan nabi sendiri sebagai pejabat resmi membasuh mereka. Dengan demikian menjadi lebih jelas bahwa Allah sendiri memprakarsai karya keselamatan. Manusia zaman sekarang mendengarkan seruan Yohanes sebagai ajakan untuk bertobat dengan sikap acuh tak acuh. Apa penyebabnya? Belenggu Kristiani dalam upacara yang kaku. Namun kita dalam zaman ini boleh bertanya, tidak berbahayakah menghubungkan tobat dengan upacara? Bukankah praktek yang demikian dapat menumpulkan kepekaan manusia terhadap tanggung jawab pribadinya di dunia? Sebab lain mengapa orang di masa kini kurang berminat untuk mendengarkan kembali seruan Yohanes, yang dimana ia memandangkan seruannya dalam langkah laku pertobatan. Yohanes mengancam manusia dengan Allah yang dahsyat dan yang tidak membiarkan satu kejahatan pun lolos dari murkanya. Pertobatan yang diserukan Yesus itu sangat lain sifatnya dengan yang dikewartakan oleh Yohanes Pembaptis. Tobat tidak dapat dipisahkan dari kerajaan Allah. Seorang warga kerajaan Allah ialah manusia yang siap menyangkal diri secara total dan peka terhadap hembusan Roh Kudus. Oleh karena itu, di dalam ajaran Yesus, tobat tidak dihubungkan dengan satu upacara tertentu. Tobat yang diserukan Yesus dapat dijangkau dan dilaksanakan oleh setiap insan. Salah satu cirinya adalah kesabaran Allah. Tobat membuka hati manusia untuk benar-benar mengasihi dan membawa manusia kepada kasih, tindakan yang nyata. Tobat demikianlah yang tidak mungkin menjadi sumber kebimbangan dan kegelisahan hati. Sebaliknya, tobat itu merupakan bagi manusia adalah panggilan untuk terus-menerus mengumpulkan tenaga lalu menyalurkannya ke dalam usaha-usaha konkret dan berguna bagi terwujudnya persaudaraan universal yang menurut kehendak Allah terwujud di dalam diri Kristus sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang kita lupa untuk mendengarkan seruan dari Yohanes Pembaptis. Seruan untuk bertobat, memperbaharui diri dengan melihat diri yang lama agar dapat diperbarui dengan lembaran hidup yang baru. Hanya saja, sejauh mana kita dapat mengantar diri kita itu kepada pertobatan itu sendiri? Apakah dengan setengah-setengah hati Yesus dalam perayaan sukacita Natal kelak? Demikian permohonan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.